Oh hai, selamat datang di Geekspedia. Video kali ini adalah video yang khusus dibuat untuk kamu yang baru belajar ngoding dan lagi nyari nih passionnya itu mau ngoding apa. Halo, selamat datang lagi di Geekspedia. Kali ini kita akan ngobrolin tentang beberapa teknologi yang bisa kamu jadiin referensi atau jadi bahan untuk menemukan passion kamu ngodingnya itu di mana. Jadi gini, sebelum kita masuk ke materi, saya mau cerita sedikit nih tentang pengalaman saya menemukan passion ngoding saya. Jadi awalnya kita balik dulu ke zaman kuliah, zaman semester 1. Pertama kali saya ngoding itu di kuliah di semester 1 dan pertama kali saya dikenalin sama bahasa yang namanya C++. Bahasa itu adalah bahasa yang mengenalkan saya terhadap pemrograman dan ngoding itu apa. Jadi di C++ ini saya belajar tentang basic-basic dari pemrograman kayak variabel, kondisi, looping, function, pokoknya hal-hal dasar tentang ngoding. Nah di sini saya suka banget nih sama yang namanya C++. Tapi saya nggak tahu C++ itu gunanya buat apa. Jadi akhirnya saya coba browsing, dan ternyata C++ itu bisa buat game, bisa untuk dipakai ngoding buat game. Nah saya waktu itu ada channel YouTube, lupa namanya apa, di situ dia per episode itu ada 30 kalau nggak salah bikin sebuah game sederhana, bikin RPG gitu pakai C++. Nah, saya semangat tuh. Terus saya ngoding, saya langsung berpikir, wah ini minat gue banget nih di sini nih jadi game developer ya. Bikin cara saya bikin game dari mulai gambar, terus gimana cara bikin gambar itu gerak, terus ada rumus-rumus matematika juga, dan itu cukup sulit menurut saya. Dan akhirnya gamenya jadi bisa jalan kayak RPG. Gimana sih kalau kamu pernah main game Final Fantasy PS1 atau Suikoden itu kayak gitu. Saya bikin bentuknya map besar dan itu bisa jalan orangnya. Tapi saya mentok ketika bikin namanya collision. Jadi misalkan ada objek nabrak, nah itu saya mentok tuh, bukannya nabrak malah nembus itu. Jadi minat awal saya ngoding adalah dimulai dari C++. Tapi setelah saya tahu C++ itu ternyata untuk buat OS atau buat bahasa baru atau buat teknologi di mesin, saya hilang minatnya. Dan ternyata setelah saya lebih dalamin, C++ itu susah banget gitu. Jadi mungkin itu karena sayanya aja ngerasa nyerah. Ya udah, saya nggak terusin lagi C++. Dan setelah itu saya coba beberapa teknologi yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita lanjutin obrolan kita, kalau kamu belum subscribe Geekspedia, klik tombol subscribe sekarang dan sentil tombol lonceng supaya kamu dapat notifikasi setiap ada video baru dari Geekspedia. Oke, iklan subscribe-nya udah lewat. Sekarang mari kita ngobrolin tentang 3 teknologi yang bisa kamu jadikan referensi untuk menentukan kamu itu mau jadi programmer apa. Teknologi yang pertama adalah website. Seperti yang kita tahu, website adalah sebuah teknologi yang bisa berjalan dengan adanya bantuan internet dan kita bisa akses melalui browser. Jadi pengembangan website atau pembuatan website itu disebutnya adalah web development, di mana web development ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada front end, yang kedua itu ada back end. Jadi di video saya yang sebelumnya saya sudah pernah buat juga ada penjelasan tentang front end developer dan juga back end developer. Kau bisa lihat video tersebut, udah saya taruh di link di deskripsi. Silahkan lihat. Jadi web development itu terbagi dari 2, front end dan back end. Di mana front end ini adalah developer yang terfokus pada tampilan, pada user interface dari sebuah website. Sedangkan kalau back end ini fokus terhadap pengolahan data yang diterima ketika user itu mengakses halaman website. Contoh kayak kamu register, kamu masukin di formulir, ketika tombol register dipencet,
Nah, itu masuk ke back end, datanya kelempar ke belakang. Nah, itu yang ngolah adalah back end. Saran saya, kalau kamu suka sama desain atau sesuatu yang cantik lah, yang user interface banget, yang bikin tampilan-tampilan menarik, kamu bisa jadi front end. Kamu bisa mulai belajar dari HTML, CSS, JavaScript, dan kemudian kamu lanjut ke framework yang namanya Bootstrap. Itu adalah framework HTML dan CSS. Kamu bisa mulai dari situ, belajar untuk membuat tampilan-tampilan website. Dan juga pengetahuan tentang Photoshop ada baiknya kamu pelajari juga, karena itu akan ngebantu banget buat kamu membuat tampilan yang oke. Kalau kamu nggak tertarik sama UI atau desain, kamu bisa belajar jadi back-end developer. Jadi di back-end developer ini kamu lebih kepada belajar tentang pengolahan data yang diterima dari front-end. Di sini logika itu sangat dibutuhkan. Jadi di back-end ini kamu akan belajar gimana caranya ngolah data yang diterima dari front-end. Kamu bisa masukin ke database, dimasukin database itu bisa diolah lagi, apakah mau datanya itu nggak boleh duplikat, atau datanya itu harus dienkripsi. Nah, itu terserah kamu sebagai back-end gimana caranya ngolahnya. Lalu kalau kamu mau jadi back-end, kamu bisa mulai belajar dari, pertama itu wajib harus tahu HTML, yang kedua itu CSS sedikit juga nggak apa-apa, lalu bisa belajar JavaScript, bisa juga langsung ke PHP. Jadi PHP ini adalah bahasa script yang memang dikhususkan untuk back-end, untuk ngolah data yang diterima dari front-end. Selain PHP itu ada lagi yang namanya JSP, ada juga ASP, tapi ada lagi yang bahasa-bahasa lain untuk back-end, tapi memang yang paling populer di Indonesia itu PHP, karena komunitas itu cukup besar. Jadi saya saranin kamu belajar HTML lalu loncat aja ke PHP kalau kamu nggak terlalu tertarik sama desain. Tapi ada baiknya kamu belajar CSS juga dan JavaScript. Prospek ke depannya, kalau kamu jadi front-end developer, kamu tuh bisa bikin desain kan. Kamu bisa bikin desain yang kamu buat sendiri, terus kamu ubah pakai kode, pakai bahasa pemrograman, pakai bahasa script, yang bisa ditampilkan di website. Dan itu akan membuat kamu menjadi seorang desainer yang keren. Jadi kenapa keren? Karena kamu bisa ngedesain, tapi kamu juga bisa ngubah desain kamu nih dari Photoshop jadi coding. Dari coding ditaruh di website. Nah, itu keren menurut saya. Jadi kamu desain bisa, ngoding juga bisa. Nah, itu keren banget. Back-end developer merupakan profesi yang penting. Kenapa penting? Karena menerima data hasil dari inputan user yang kemudian diolah berdasarkan proses bisnis yang ada. Jadi memiliki impact yang besar dalam sebuah bisnis. Selain itu, back-end developer itu juga bisa jadi hacker. Karena back-end itu tahu teknologi yang dipakai untuk ngolah data yang diterima, dan juga hal-hal seperti validasi, terus enkripsi. Jadi kalau kamu minat jadi back-end, kamu juga ada potensi untuk jadi seorang hacker. Nah, part yang asik adalah salary atau gaji dari seorang junior front-end atau back-end developer itu lumayan. Untuk front-end, salary di Indonesia itu 5-7,5 juta untuk junior. Kalau kamu fresh grad, kamu lulus, ngelamar jadi front-end, kamu bisa dapat gaji ya rentang segitu lah, 5 juta sampai 7,5 juta atau bisa lebih tergantung dari perusahaannya. Tapi rata-rata ya dalam range segitulah, 5 sampai 7,5. Itu untuk front end. Nah, untuk back end ini lebih besar lagi, sekitar 5 juta sampai 8 juta untuk junior developer. Jadi ini cukup oke lah menurut saya untuk gaji-gaji fresh graduate yang baru mulai masuk ke dunia kerja, tapi penghasilannya udah cukup lumayan. Dan ini adalah tingkatan kamu masih nol pengalaman kerjanya. Gimana kalau kamu dalam 6 bulan atau setahun, pasti akan naik lagi gajinya. Jadi rentang gaji dari back-end itu di Indonesia rata-rata 5 juta sampai dengan 8 juta. Selanjutnya adalah teknologi yang udah biasa kamu pakai nih, udah jadi keseharian kamu bawa-bawa teknologi ini, yaitu teknologi mobile. Pada umumnya, developer mobile ini terbagi menjadi dua, yaitu Android dan juga iOS. Dari kedua developer ini bisa kamu jadikan referensi untuk menentukan minat kamu itu
ngoding mobile, Android, atau iOS. Kalau kamu mau coba jadi Android developer, bahasa yang akan kamu pelajari yaitu Java dan juga yang sekarang ada Kotlin. Jadi kedua bahasa ini adalah bahasa utama yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android. Selain itu, ada aplikasi yang namanya Android Studio. Itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi Android. Jadi, kamu ngoding nih. Ngoding itu kamu di Android Studio. Semua hal yang akan muncul di aplikasi itu ngodingnya di Android Studio. Jadi, kamu bakal familiar lah sama Android Studio kalau kamu memang minat mau coba jadi Android developer. Beda lagi kalau iOS. Kalau iOS yang pertama harus kamu punya itu adalah MacBook. Karena kalau kamu mau develop sebuah aplikasi iOS, kamu itu harus pakai yang namanya aplikasi Xcode. Xcode itu sama aja kayak Android Studio, tapi ini versi untuk membuat aplikasi iOS. Dan Xcode itu hanya bisa jalan di Mac. Lalu bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi iOS adalah Objective-C atau Swift. Jadi kedua bahasa ini adalah bahasa utama untuk membuat sebuah aplikasi iOS. Tapi ada pilihan ketiga. Selain Android itu bisa Java atau Kotlin, dan iOS itu Objective-C dan Swift, ada lagi bahasa yang based on JavaScript, yaitu React Native, dan Flutter yang base-nya itu bahasa Dart. Jadi kedua bahasa ini bisa menjadi opsi ketiga kalau kamu mau buat sebuah aplikasi Android atau iOS. Lalu kelebihan dari kedua bahasa ini adalah multi-platform. Jadi bisa jalan di iOS, bisa jalan di Android. Jadi kamu cuma bikin satu kode untuk dua OS sekaligus. Tapi yang harus kamu perhatiin adalah tools yang mendukung untuk membuat aplikasi tersebut. Kayak kalau Android itu kamu harus ada Android Studio, kalau iOS itu kamu harus punya Xcode. Karena bahasa tadi itu akan dikompil menggunakan kedua aplikasi tersebut. Kalau kamu memang minat mau jadi seorang Android developer atau iOS developer, ada data menarik yang disediakan oleh katadata.co.id yang menyebutkan bahwa pengguna smartphone itu di seluruh dunia ya, totalnya itu ada sekitar 3 miliar lebih. Lebih tepatnya 3,2 miliar. Coba bayangin, kamu dapat 1% aja pengguna dari 3,2 miliar, itu udah bisa dibayangkan, kamu bakalan jadi rich man. Jadi cukup menarik kalau kamu memang minat untuk jadi seorang mobile developer dan kamu membuat aplikasi yang bisa diterima oleh market. 1% aja atau 0,5% aja dari seluruh pengguna smartphone download aplikasi kamu bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Jadi silakan dicoba, kali aja mobile development ini bisa jadi passion kamu. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke yang terakhir, saya lupa ngasih tahu, kalau salary atau gaji dari seorang Android developer di Indonesia, khususnya yang junior, range gajinya itu sekitar 5 juta sampai 7 juta. Dan untuk iOS developer yang junior, itu sekitar 6 juta sampai 8 juta rupiah. Jadi, salary seorang mobile developer itu cukup oke kan? Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke yang terakhir. Teknologi yang terakhir adalah desktop. Seperti yang kamu tahu, desktop itu identik dengan PC dan laptop. Jadi desktop developer ini adalah profesi ngoding yang fokusnya itu adalah membuat sebuah aplikasi desktop. Kalau desktop itu tergantung dengan OS-nya, misalkan Windows itu aplikasi untuk Windows, kalau Mac itu aplikasi untuk Mac, kalau Linux ya dia harus Linux. Jadi aplikasi desktop ini menyesuaikan dengan OS-nya masing-masing, beda dengan website yang bisa berjalan di semuanya selama itu ada browser. Jadi hal-hal menarik yang bisa kamu cobain di desktop development ini adalah kamu bisa buat aplikasi game sendiri, aplikasi bisnis kayak kasir, aplikasi desktop custom versi kamu sendiri. Lalu bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah desktop app adalah bisa pakai C++, bisa pakai C#, bisa pakai VB, bisa pakai Java. Tapi biasanya kalau di perkuliahan diajarnya itu pakai VB. Jadi kelebihan dari VB ini kamu bisa drag and drop untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi contohnya misalkan mau bikin formulir, di situ button-buttonnya udah ada, tinggal drag and drop, drag and drop. Sisanya kamu tinggal bikin codingannya aja, mau logikanya seperti apa, actionnya itu seperti apa. Jadi kalau kamu mau coba belajar buat aplikasi desktop,
bisa dimulai dari Visual Basic atau C# atau Java juga bisa. Jadi saran saya coba pilih dari ketiga bahasa yang tadi saya sebutin. Bisa pakai VB, C#, Java. Coba mulai dari situ karena itu yang paling familiar, dan kalau kamu kuliah itu diajarin di perkuliahan. Jadi kamu bisa mulai belajar dari ketiga bahasa tersebut. Terus gajinya berapa kalau desktop developer? Rata-rata desktop developer itu yang junior gajinya itu start dari 5 juta sampai dengan 8 juta. Itu bahasanya adalah C#, VB, atau Java. Jadi intinya kamu bisa coba ketiga teknologi tersebut, kali aja memang ada passion kamu di salah satu teknologi tersebut. Jadi itulah ketiga teknologi yang bisa kamu cobain untuk menemukan passion kamu. Saran saya adalah selama kamu baru belajar, selama kamu baru mencoba, cobalah sebanyak-banyaknya teknologi yang ada. Entah itu website, desktop, mobile, atau database. Cobain semuanya. Tapi fokus di satu teknologi. Contoh, kamu fokus di website, tapi kamu juga belajar di Android dan desktop. Itu adalah hal yang baik. Karena semua pengalaman yang kamu pakai itu bisa meningkatkan skill set kamu. Oke, itu aja dari Geekspedia. Jangan lupa di-share, karena semakin banyak kamu share, semakin banyak yang tahu, dan makin banyak teman kamu untuk belajar. Oke, itu aja. Geekspedia undur diri. Bye!